Selamat datang di audiobook kedua dengan saya Wilda Ziratunisa Endata Putri yang di audiobook kali ini akan membahas mengenai dampak positif dari tergabungnya negara Filipina ke dalam BRI atau Belt and Road Initiative. Abad 21 merupakan abad kebangkitan Cina atau yang lebih dikenal dengan fenomena The Rise of China. Kapasitas Cina dapat dilihat dari kebijakan Presiden Cina atau Xi Jinping dalam merealisasikan program BRI. BRI memfokuskan pada pembentukan jaringan yang memungkinkan aliran perdagangan bebas yang lebih efisien dan produktif serta integrasi lebih lanjut di pasar internasional. Baik secara fisik maupun digital, BRI sendiri terdiri dari jalur sutra maritim atau Century Maritime Silk Road yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara melalui pembangunan jalur kereta api, juga pelabuhan dan jalur sutra darat atau Silk Road Economic Belt yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Jika berhasil, BRI dapat mengubah ekonomi global karena dapat secara radikal mengubah peluang pasar, transportasi, persaingan, produktivitas, dan logistik. Sehingga Maret 2020 terdapat 138 negara telah bergabung dan menandatangani nota kesepakatan dengan BRI Tiongkok. BRI berfokus pada 5 tujuan utama, yaitu koordinasi kebijakan, artinya mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam merealisasikan berbagai proyek pembangunan, pertukaran budaya, BRI yang menjadi jembatan dalam mempromosikan people-to-people connection dan interaksi yang ramah dengan pemahaman budaya yang baik antar perusahaan di negara-negara sutra demi menciptakan kerjasama internasional yang kreatif. BRI dirancang untuk meningkatkan kerjasama moneter dan keuangan untuk menangani resiko keuangan bersama. Melalui BRI, investasi dan perdagangan lintas batas diharapkan menjadi lebih mudah dan kooperatif demi mempromosikan integrasi ekonomi. BRI berupaya untuk membangun fasilitas untuk memperluas konektivitas seperti memperbaiki infrastruktur, membangun berbagai moda transportasi seperti kereta api, mengembangkan pelabuhan, mengembangkan jalan raya, memperbaiki transmisi listrik, dan sebagainya. Filipina merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki potensi strategis karena berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional. Meski terlibat sengketa maritim dengan Tiongkok atas Laut Filipina Barat, bagian Laut Cina Selatan yang disengketakan dan berbatasan dengan pantai timur Filipina, pada tahun 2015 Filipina tergabung sebagai anggota pendiri terakhir Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB yang dipimpin oleh Tiongkok dan berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk BRI. Filipina yang membutuhkan pendanaan untuk proyek infrastruktur dalam negeri tergolong untuk tergabung dengan janji AIIB untuk memenuhi kebutuhan investasi Filipina dan menutup kesenjangan keuangan di antara negara-negara peserta. Pada tahun 2016, AIIB membiayai 2 proyek dan transportasi dan pengendalian banjir di Metro Manila dengan ADB dan Bank Dunia. Di bawah Duterte, Filipina telah menjauh dari Amerika Serikat dan lebih condong ke Tiongkok, yang menghasilkan beberapa perjanjian bilateral seperti pada Oktober 2016, Manila dan Beijing menandatangani kesepakatan senilai 24 miliar US dollar dan perjanjian antar pemerintah sejumlah 13. Tidak hanya itu, ada pun tambahan nilai ekonomi lainnya yang didapat Filipina seperti peningkatan volume perdagangan ekspor-impor yang mencapai 50 miliar US dollar dan meningkatkan sebesar 67%. Pada November 2018, Filipina secara resmi mengumumkan kerjasamanya dengan BRI dengan meresmikan kesepakatan tersebut berdasarkan nota kesepahaman. Selain itu, program Build and Build pemerintah Duterte yang berjanji untuk mengantar Filipina memasuki Golden Age of Infrastruktur sejalan dengan konsep dan tujuan BRI. Tambahan nilai ekonomi lainnya datang dari peningkatan FDI atau Foreign Direct Investment. Hal ini ditandai sejak tahun 2016 Filipina mendapatkan investasi langsung sebesar 8,28 miliar US dollar yang dibanding dengan tahun sebelumnya hanya mendapat sekitar 5,64 miliar US dollar. Bahwasanya peningkatan FDI di Filipina dapat menjadi sumber terbesar untuk menandai berbagai program dalam jangka waktu yang panjang, sehingga nantinya akan menstabilkan ataupun memajukan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Maka dari itu, kemiskinan dapat dikatakan sebagai isu yang vital bagi Filipina.
dapat diatasi melalui pembangunan infrastruktur di bawah kerjasama BRI. Investasi asing langsung dari Tiongkok, terutama melalui kerjasama BRI ini, juga sangat berpengaruh untuk mendatangkan berbagai manfaat dan keuntungan, baik untuk pariwisata, pemberdayaan manusia, hingga naiknya eksistensi dan statusnya di luar negaranya. Pada sektor pariwisata, Filipina merasakan peningkatan kunjungan pariwisata, terutama wisatawan dari Tiongkok sebesar 3 kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,26 juta pengunjung pada tahun 2016. Sebab industri pariwisata dapat menjadi sektor terpenting untuk membangun perekonomian negaranya. Dengan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama Filipina, bantuan pemerintah Tiongkok dalam membangun dan mengembangkan proyek infrastruktur potensial di negaranya tersebut telah membuka jalan bagi bendungan, jembatan, dan kereta api baru yang berfungsi sebagai penghubung untuk terus memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Proyek BRI ditetapkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi hampir 21.000 warga negara Filipina, dan perjanjian lain dengan perusahaan Tiongkok dapat mendatangkan investasi sebesar 12 miliar US dollar ke Filipina. Infrastruktur yang berkelanjutan dan inovatif akan meningkatkan industri dan kewirausahaan serta meningkatkan hubungan ke akses pasar Tiongkok. Manfaat terakhir yang diuntungkan bagi Filipina adalah meningkatkan eksistensi dan status di dunia internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan bangkitnya Filipina untuk menjadi macan ekonomi Asia berkat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Manfaat tersebut dapat dikatakan bahwa investasi asing yang langsung dari Tiongkok sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Filipina dalam jangka waktu yang panjang dan merupakan keuntungan tambahan bagi kepentingan ekonominya. Maka dari itu, adapun pencapaian keuntungan yang dapat Filipina untuk kepentingan ekonominya seperti meningkatkan volume perdagangan ekspor impornya, beserta peningkatan pada FDI sehingga aliran dana investasi asing dapat menjadi sumber dan manfaat keuntungan terutama untuk mencapai kepentingan ekonomi serta mendorong pembangunan infrastruktur dan menjadi tujuan utama Filipina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah pemahaman dan menambah wawasan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.